Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel kami. Kali ini kita akan membahas mengenai apa saja yang ada dalam surat Al-Falaq hukum bacaan nun sukun. Dalam surat Al-Falaq terdapat hukum bacaan nun sukun dan tanwin apa saja. Ada atau tidaknya hukum bacaan nun sukun dan tanwin. Seperti yang sudah kalian ketahui bahwasanya hukum bacaan nun sukun dan tanwin terbagi menjadi 5 bagian yang terbagi diantaranya yakni idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, iqlab, ikhfa, kemudian ada izhar, yang masing-masing mempunyai jatahnya huruf hijaiyah masing-masing ya. Dalam surat Al-Falaq ini mari kita ketahui di mana letak dan ada berapa hukum bacaan nun sukun dan tanwin pada surat Al-Falaq. Sebelumnya, mari kita baca terlebih dahulu surat Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul azim wa ballagha rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Nah, dalam surat Al-Falaq ini terdapat 5 ayat yang dimulai dari ayat 1 Qul a'udzu birabbil falaq, kemudian diakhiri ayat kelima wa min syarri hasidin idza hasad. Dalam surat Al-Falaq ini kita akan mencari hukum bacaan nun sukun dan tanwin. Untuk hukum bacaan yang lainnya kita kesampingkan terlebih dahulu. Nah, dalam surat Al-Falaq kita mulai dari ayat pertama, kita cari di mana ada nun sukun atau nun mati bertemu salah satu huruf hijaiyah ataupun juga tanwin bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah. Tanwin itu apa saja? Tanwin yakni ada fathah tanwin, kasroh tanwin, begitupun juga ada dhammah tanwin. Nah, dalam surat Al-Falaq ayat 1 Qul a'udzu birabbil falaq, di sini tidak diketemukan adanya nun sukun ataupun tanwin yang berupa fathah tanwin, dhammah tanwin, dan juga kasroh tanwin. Nah, berarti dalam ayat pertama surat Al-Falaq tidak diketemukan adanya hukum bacaan nun sukun dan tanwin. Kita lanjut pada ayat kedua min syarri ma khalaq. Nah, dalam ayat kedua surat Al-Falaq di situ ada nun sukun pada lafaz min syarri ma. Nah, min syarri ma, nun sukun yang diikuti dengan huruf sya. Sya, huruf hijaiyah yang berupa sya. Setiap
ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah yang berupa huruf sya, maka dihukumi hukum bacaan ikhfa. Nah, ikhfa yang mana bacaannya dibaca satu alif. Min syarri ma khalaq. Nah, situ jadi ada ditemukan huruf hukum bacaan ikhfa pada ayat kedua pada lafaz min syarri ma. Kemudian kita lanjut pada ayat ketiga yang bunyinya wa min syarri ghasikin idza waqab. Wa min syarri gha. Seperti halnya pada ayat kedua, setiap nun sukun bertemu dengan huruf sya itu dihukumi hukum bacaan ikhfa. Hukum bacaan ikhfa. Cara bacanya yakni dengan cara nun sukun mati, kemudian bersiap untuk melafadzkan atau mengucapkan huruf hijaiyah yang berupa sya. Min sya, min sya, min sya, min sya, min sya, min syarri gha, min syarri ghasiqin idza waqab. Kemudian pada lafaz selanjutnya yang berupa wa min syarri ghasiqin idza waqab. Ghasiqin idza kasroh tanwin, ditemukan adanya tanwin yang berupa kasroh tanwin pada lafaz ghasiqin syarri ghasiqin idza waqab. Kasroh tanwin yang diikuti dengan alif hamzah. Nah, setiap ada nun sukun atau tanwin diikuti atau bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah yang berupa hamzah, maka dihukumi hukum bacaan idhar, yakni jelas, dibaca dengan jelas. Ghasiqin idza waqab, dibaca pendek, dibaca pendek. Nah, jadi pada ayat ketiga ditemukan adanya dua hukum bacaan nun sukun dan tanwin yang berupa ikhfa dan juga izhar. Kemudian kita lanjut pada ayat keempat, yakni yang bunyinya wa min syarrin naffasati fil uqad. Nah, pada ayat keempat surat Al-Falaq di sini juga sama, ada diketemukannya nun sukun diikuti dengan huruf sya, huruf hijaiyah yang berupa sya, baik seperti halnya ayat kedua dan juga ayat ketiga. Nah, jadi sudah tahu ya hukum bacaannya apa, yakni hukum bacaan ikhfa. Nah, kemudian kita lanjut pada ayat yang kelima. Pada ayat kedua, 3 dan 4 di situ diketemukan adanya hukum bacaan ikhfa dan juga izhar. Nah, kemudian pada ayat kelima yang berbunyi wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, pada ayat kelima ini seperti halnya pada ayat-ayat sebelumnya pada ayat 2, 3 dan 4 terdapat nun sukun bertemu atau nun mati bertemu dengan sya. Nah, wa min syarri hasidin idza hasad, nun sukun bertemu sya, hukum bacaannya apa tadi? Dibaca hukum bacaan ikhfa. Nah, begitupun juga hasidin idza hasad.
kasroh tanwin. Nah, tanwin bertemu hamzah. Nah, betul dibaca idhar, jelas. Huruf idhar itu ada 6. Ain, yin, ha, kho, ha, hamzah. Nah, setiap nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf hijaiyah yang berupa 6 tadi dihukumi idhar. Nah, di sini ada hamzah, maka dibaca idhar. Nah, jadi pada surat Al-Falaq terdapat 2 hukum bacaan nun sukun dan tanwin yang berupa ikhfa dan juga izhar. Namun pada ayat pertama tidak diketemukan adanya hukum bacaan nun sukun dan tanwin. Tapi pada ayat kedua, 3, 4, 5 diketemukan adanya hukum bacaan ikhfa dan juga izhar. Pada ayat kedua terdapat hukum bacaan ikhfa. Kemudian pada ayat ketiga diketemukan adanya hukum bacaan yang berupa ikhfa dan juga izhar. Kemudian pada ayat keempat diketemukan adanya hukum bacaan ikhfa. Ikhfa 1, jadi ya 1 hukum bacaan nun sukun dan tanwin yang berupa ikhfa pada ayat keempat. Pada ayat kelima ada 2 hukum bacaan nun sukun dan tanwin, yakni berupa ikhfa dan juga izhar. Jadi total ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 6 hukum bacaan nun sukun dan tanwin pada surat Al-Falaq dengan 2 jenis hukum bacaan nun sukun dan tanwin yang berupa ikhfa dan juga izhar. Oke, baik, itu pembahasan mengenai hukum bacaan nun sukun dan tanwin pada surat Al-Falaq. Terima kasih telah menonton konten kami. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen.